إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah ikhwah, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita mengucapkan rasa puji dan syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Di hari yang mulia ini, di hari Jumat Sayyidul Ayyam, penghulu dari sekian hari, Allah pertemukan kita kembali di rumahnya yang mulia ini dalam rangka meningkatkan ketaatan kita, melaksanakan fardu-fardu yang ditetapkan kepada kita selaku kaum muslimin, melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada kita semua taufik hidayahnya kepada kita semua. Diberinya kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat kita mengharungi kehidupan ini di bawah cahaya dan tuntunannya. Salawat dan salam tercurahkan senantiasa kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau telah memperjuangkan harkat martabat kita manusia, telah mengorbankan harta bahkan jiwa raganya untuk tersampaikannya dakwah tauhid ke seluruh penjuru dunia. Kalaulah tidak perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita pada hari ini mungkin masih bergelimang dalam kesyirikan, mungkin kita masih bergelimang dalam kebodohan, mungkin kita masih bergelimang dalam persengketaan, perpecahan dan segala macamnya. Allah utus Nabi kita yang terakhir sebagai khatamun nabiyyin wa khatamun nubuwah, sebagai penutup segala nabi, penyampai risalah yang terakhir ke seluruh penjuru dunia, tidak membedakan seluruh manusia apakah itu ras, suku, bangsa, warna kulit, rambut dan semua segala macamnya, tetapi semua itu adalah yang setelah Rasul diutus sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka tidaklah yang selamat kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak, hari ini 1 miliar lebih penduduk Islam di dunia kita, satu di antaranya, walaupun kita tidak bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kita mengimani, kita percaya bahwa apa yang disampaikan Rasul kepada kita semua itulah sebagai pedoman hidup yang harus kita jalani. Maka sunnah kasafinatun Nuh, sunnah Rasulullah itu adalah sepertinya sampannya, kapalnya Nabi Nuh. Barang siapa yang naik ke atasnya dia akan selamat, barang siapa yang menyelisihinya akan celaka. Inilah nikmat kita kaum muslimin, alhamdulillah. Semoga dengan banyaknya kita berkirim salawat dan salam pada hari Jumat ini. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu ya asyara. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Terutama lagi di hari Jumat yang mulia ini. Kaum muslimin hamba Allah sedang jamaah Jumat yang berbahagia. Di kesempatan Jumat kali ini, khatib ingin mengajak kita semua untuk senantiasa terus meningkatkan takwa kita,
kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan menjalankan segala ketaatan kepada Allah dengan cahaya bimbingan dari Allah, dan meninggalkan segala maksiat atas bimbingan dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbanyak bekal dengan perbekalan takwa, karena inilah yang akan menyelamatkan kita nanti di hari tidak ada lagi pertolongan. Anak yang kita kasihi, istri yang kita cintai, orang tua yang kita harapkan tidak bisa menolong kita kecuali amal soleh yang kita lakukan di dunia ini. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang hendak berjumpa, bertemu dengan Rabbnya nanti, maka hendaklah mereka memperbanyak amal soleh dan jangan mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan ini tema khutbah kita singkat, yaitu al-hifzul lisan. Hati-hati kita dengan lisan kita, dengan lidah kita. Barangkali petua, barangkali nasihat, barangkali ceramah atau bimbingan daripada guru-guru dan para ulama kita sering menasihati kita semua tentang hifzul lisan, tentang bagaimana kita menjaga lidah kita ini, yang katanya lidah tak bertulang. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, terkadang kita kurang hati-hati, kurang waspada, kurang menjaga, padahal dengan lisan ini kita bisa akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan ini kita akan bisa dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita bisa membuat perpecahan, dengan lisan kita membuat perdamaian, dengan lisan kita bisa meruntuhkan kehormatan, dengan lisan kita akan mengangkat kewibawaan. Maka begitu penting kita menjaga lisan ini. Kaum muslimin hamba Allah berbahagia, ketahuilah tidaklah sesuatu perkataan yang keluar dari mulut kita, yang kita lafazkan, kecuali itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat oleh malaikatnya yang dekat dengan kita. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang melapaskan suatu perkataan kecuali di sisi kanan kirinya ada malaikat raqib yang akan mencatat. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, tentang menjaga lisan ini, sampai-sampai para ulama kita terdahulu begitu perhatian, salafun salih. Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, yang terkenal beliau itulah salah satu di antara ulama besar kita, yaitu salah satu di antara ulama imam empat, ulama mazhab arba'ah. Imam Ahmad pada suatu ketika dia merintih, merasakan sakit dengan sakit yang dia alami. Datanglah seorang tabi'in yang masih hidup menasihati seorang imam besar, Imam Ahmad. Hatta engkau rintihanmu itu pun akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, dengan ungkapan Taus tadi, seorang tabi'in tersentuh hati Imam Ahmad dan dia pasrah dengan sakit yang dialami. Apalagi dengan perkataan-perkataan yang lebih dari itu, kaum muslimin Allah berbahagia. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, di antara ketergelinciran kita dengan lisan ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah mencela makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa. Terkadang kita kaum muslimin tanpa sadar kita mengucapkan perkataan-perkataan yang sebenarnya perkataan itu akan dikembalikan kepada Sang Pencipta, padahal dia tidak berbuat apa-apa. Seperti kita menyandarkan terjadi bencana ini, kenapa angin ini datang, kenapa longsor ini menimpa kita, kenapa hari ini terjadi ini, kenapa angin ini membawa porak-porandakan, sehingga kita menyalahkan. Apalagi hari ini hujan terus, sehingga kita tidak berusaha tanpa kita sadar. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, ungkapan kita itu adalah secara sadar perkataan itu telah menyandarkan kepada Sang Pencipta. Pencipta angin itu, pencipta bencana itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah lafaz hadis qudsi Nabi SAW katakan, Allah taala berfirman, manusia menyakiti aku, dia mencaci maki masa atau waktu, padahal aku adalah pemilik dan pengatur masa.
Akulah yang mengatur malam dan siang menjadi silih berganti. Hadis Bukhari dan Muslim. Maka kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan apa yang ada di antaranya, siang dan malam, susah dan senang, segala yang bernyawa, makhluk ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita mencela dan menghina sesuatu makhluk itu, karena ujungnya nanti juga akan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita juga mau mencela saudara kita sesama mukmin, sesama muslim. Al-mutasabbani ma qala fa'al al-bani. Dua orang yang saling mencela itu, maka dosa yang mencela itu akan ditanggung oleh orang yang pertama mencela, kecuali yang dicela juga berbalasnya, maka sama-sama berdosa. Maka kita tidak boleh menghina saudara-saudara kita, mencaci maki, merusak kehormatannya, menghinakannya di hadapan khalayak ramai ataupun umum. Maka ini kaum muslimin, saya nasihati kita diri sendiri dan kita semua, betapa banyak hari ini lisan-lisan kita tanpa sadar telah merusak harga diri kaum muslimin. Maka hendaklah kita hati-hati dengan lisan kita ini. Karena apa? Karena lisan kita ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin hamba Allah berbahagia, kalaupunlah ada kesalahannya besar di antara saudara kita, maka janganlah kita beberkan, janganlah kita singkapkan auratnya, janganlah kita buka aibnya, karena ini akan konsekuensinya tidak akan menimpa diri kita semua. Kita bayangkan kaum muslimin, sakit yang dirasakan oleh saudara kita kalau kita perkatakan, sama juga kalau diri kita dikatakan oleh orang lain. Maka ada ungkapan pepatah kita, cubit diri kita. Kalau seandainya sakit, maka saudara kita juga akan merasakan sakitnya. Begitulah Islam menjaga. Rasulullah SAW mengungkapkan dua perkara. Barang siapa yang bisa menjamin dua di antara, menjamin bagi Allah dua hal. Yang pertama, apa yang di antara dua bibirnya, yaitu al-lisan. Dan yang kedua adalah apa yang di antara dua pahanya, yaitu kemaluan. Maka Allah akan jaga, Allah akan jaminkan baginya surga. Maka kalau kita mampu menjaga lisan kita, mampu menjaga kemaluan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaminkan kepada kita surga. Subhanallah. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Untuk itu kita hati-hati, tidak saja hari ini lisan, bahkan tangan pun hari ini lebih berfungsi daripada lisan kita. Dengan ketikan kita, dengan tulisan kita yang tersebar ke seluruh penjuru dunia, apakah itu akan mengangkat, apakah itu akan meruntuhkan kewibawaan seorang dan mencaci mencela orang lain, itu juga akan kita pertanggungjawabkan. Faliyadulillah. Maka hendaklah kita waspada dan hati-hati dengan tingkah laku kita. Yang kedua kaum muslimin, berkaitan dengan lisan seringnya kita berdusta, tanpa sadar bahwasanya muamalah kita terkadang tidak lepas dari kedustaan dan kedustaan. Betapa tidak kaum muslimin, hal yang sepele misalnya, kita bermuamalah, bertransaksi di pasar. Kita katakan pokok barang ini hanya sekian, 30.000, padahal modalnya mungkin 20.000. Kita sudah berdusta, menipu saudara kita. Betapa banyak muamalah ini terjadi. Maka hendaklah dia jujur dengan dagangannya. Kata Rasulullah SAW, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang menipu kami, barang siapa yang membohongi kami, kata Rasulullah, bukanlah termasuk dari umat kami. Faliyadulillah. Hendak hati-hati kita. Ini yang nilai-nilai kejujuran ini. Apalagi hari ini dalam bermuamalah, bertransaksi, kita lihat barang-barangnya mungkin tampilan di luarnya segar-begar, besar-besar, tetapi melihat para pedagang, tampilan barangnya mungkin baik, tapi di dalamnya penuh dengan kecurangan dan kebohongan. Apakah berkah usaha ini? Padahal itu adalah kedustaan yang akan kita pertanggungjawabkan. Begitu juga aktivitas kita keseharian.
Kita bermuamalah, mengucapkan perkataan-perkataan yang simpel. Barangkali kita juga, istri kita mengajari anak kita tanpa kita sadar. Karena anak kita menangis, untuk supaya dia jangan menangis, kita katakan dia meminta sesuatu. Dia katakan nanti ibu akan belikan ini. Ternyata setelah dia berhenti menangis, apakah seorang ibu tadi membelikan apa yang diminta oleh anaknya? Ternyata dari awal ini sudah membekas nilai-nilai kebohongan itu. Maka kedustaan, kebohongan lisan ini adalah perbuatan yang dikategorikan oleh Rasulullah SAW sebagai nifaq amal. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, ayatul munafiq thalath. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khan. Ciri-ciri munafik amali itu adalah 3 perkara. Apabila dia berbicara, dia selalu dusta. Dan apabila dia berjanji, dia berkhianat. Dan apabila dia diberi amanah, apabila dia berjanji, dia menyelisih. Dan apabila diberi amanah, dia khianat. Hendaklah kita kaum muslimin hati-hati dengan 3 perkara ini. Mungkin lisan kita mudah berjanji dan berjanji. Kita berikan perjanjian, akan memberikan harapan-harapan. Ternyata setelah itu kita tinggalkan. Maka nasihatkan diri kita dan kita semua. Karena setiap perkataan perjanjian yang kita ucapkan itu adalah akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas dia berkata dusta, kemudian dia berjanji, dia selisihi janjinya. Bahkan pun kalau dituntut lagi janjinya, dia katakan, itu kan janji saya sebelum saya duduk. Tetapi setelah dia duduk, dia lupa dengan janjinya. Apalagi dengan amanah. Kalau sudah diberi suatu jabatan, suatu kekuasaan, dia selisihi amanah yang telah dititipkan kepada dia. Maka hendaklah kita takut kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia dari perkastaan dusta. Bahkan bermain-main pun, bersenda gurau pun ada nilai-nilai dustanya. Ini ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi nanti yang paling besar azabnya adalah, yang paling besar adalah al-mudahhik. Siapa itu al-mudahhik? Al-mudahhik adalah orang yang dengan perkataannya orang lain ketawa. Orang yang dengan lisannya, dengan perkataannya, dengan statementnya orang ketawa, walaupun perkataan itu dibumbui dengan kedustaan. Inilah azab yang lebih dirasakan oleh mereka yang berdusta, bermain-main, bersenda gurau, dan segala macam dalam rangka untuk menyenangkan hati manusia. Kaum muslimin hamba Allah sedang jemaah yang berbahagia. Maka untuk itu berpikirlah kita sebelum berucap. Apa yang dikatakan orang-orang tua-tua kita dahulu, sebelum kita melafazkan itu, melangak dulu sebelum kita berbicara. Artinya apa? Sebelum yang keluar dari mulut lisan kita itu, hendaklah kita ucapkan. Apakah perkataan yang kita keluarkan itu akan mendatangkan kebaikan? Apakah ucapan yang kita keluarkan itu akan mendatangkan kemaslahatan? Apakah dengan ucapan kita itu akan mendatangkan permusuhan dan pertengkaran dan pertikaian di antara saudara kita? Karena nanti kaum muslimin hamba Allah berbahagia kalau kita membuat statement dengan ucapan kita, apakah dia itu perkataan yang dikeluarkan itu bisa mendatangkan kemurkaan dan kebencian dari Allah, ataukah perkataannya mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka hendaklah kita, setiap yang keluar dari mulut kita inilah perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang indah menyejukkan. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, atau kalau tidak ada kata yang baik, maka hendaklah dia diam. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun.
Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang bahkan dua ini dengan lisan kita ini, dengan lisan kita seseorang bisa ditinggikan derajatnya dan bisa dihinakan. Maka hendaklah kita hati-hati. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba berbicara dengan suatu perkataan yang tidak dia pikirkan, lalu Allah mengangkat derajatnya disebabkan perkataannya itu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, di sini disebutkan oleh Rasulullah, ketinggian derajat di sini bisa diperoleh jika lisan selalu diarahkan pada perkataan kebaikan, di antaranya dengan berdoa, membaca Al-Quran, berdakwah di jalan Allah, mengajarkan orang di majelis ilmu dan sebagainya. Ini adalah salah satu amalan-amalan kita untuk memperbanyak lisan kita gunakan. Maka hendaklah senantiasa lidah kita ini basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak amal kita, mengajari, menunjuki manusia kepada kemaslahatan. Kelak dengan perkataan itu, dengan zikir itu, bahkan dikatakan oleh para ulama, hal yang abstrak yang kita ucapkan hari ini besok akan menjadi konkret. Hal yang kita katakan hari ini besok akan menjadi konkret nyata di yaumul qiyamah. Seperti lafaz-lafaz zikir yang kita ucapkan besok akan menjadi konkret nyata di hadapan kita. Seperti amalan soleh yang kita kerjakan, amalan kebaikan yang banyak kita tunaikan nanti akan menjadi konkret. Seperti amal baik, amal soleh yang menemani seorang mukmin yang soleh di kuburnya, didatangkan dengan rupa wujud seorang manusia sama dengannya, yaitu amalnya yang soleh yang akan menemaninya sampai ke hari kiamat, hari dikumpulkan di padang mahsyar. Maka itu kaum muslimin, hal-hal yang abstrak kita hari ini dikatakan, banyaknya zikir-zikir harian yang kita, apalagi fisik-fisik yang kita bangun. Kita membangun masjid, membangun sekolah, mendukung dakwah. Maka semua amalan-amalan yang kita kerjakan nanti itu, inilah yang akan menjadikan penolong kepada kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak berfaedah, bermanfaat pada ketika itu harta dan anak, kecuali orang yang datang dengan hati yang selamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri kita, menjaga lisan kita, menjaga kewibawaan dan kemurahan hati kita, dan kita dikumpulkan oleh Allah nanti di yaumul mahsyar dengan bersama orang soleh, bersama para syuhada dan bersama para anbiya. Marilah kita berselawat kepada Rasulullah. Sesungguhnya Allah dan malaikat juga berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amali alladhi yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wa dunyana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanina wal muslimina wal mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanina wal muslimina wal mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanina wal muslimina wal mustad'afin fi kulli makan wahid ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.